Karena itu teh disebut-sebut sebagai minuman yang memang bisa membantu meningkatkan imunitas, terutama dikala kita memerlukan sistem pertahanan tubuh dari gempuran ataupun paparan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sucipto Prayitno, Direktur PTPN 4, kemudian Bapak Fauzi Umar, Sep 1, kemudian Bapak Joni Raja Siregar sebagai Sep Operation 2, kemudian Bapak Budi Santoso, Sep Bisnis dan Support, para kepala bagian, para general manager distrik, manajer kebun dan PKS. Mudah-mudahan hadir di sini juga dari Mbah Butong atau Sidamanik yang memang bergerak di bidang teh, kebetulan tetanggaan waktu di Simalungun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaannya sharing tentang teh, manfaat teh di kesempatan kali ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan Pak Direktur betul sekali ya. Di kita ini budaya minum teh belum sekuat di negara-negara lain. Jepang, Cina, Sri Lanka, bahkan India sekalipun. Di kita, minum teh ini nyaris berdosa, gitu kan. Ketika kita menyuguhkan teh, kita harus minta maaf dulu. Ya, mohon maaf, cuma ada teh, gitu kan. Sehingga teh itu terkesan minuman yang inferior, ya. Tidak ada lagi harga untuk teh. Untuk teh premium ini mengalami peningkatan sebesar 18% dibanding tahun 2020. Ini terkait dua hal. Yang pertama adalah bahwa teh ini bisa meningkatkan imunitas. Dan yang kedua bahwa teh ini bisa menurunkan stres. Nah, dua poin ini yang kemudian dijual oleh para produsen teh sehingga orang sudah mulai melirik teh. Bahkan antara teh, kemudian suplemen dan obat itu nyaris pudar batas antara ketiganya. Oleh karena itu teh disebut-sebut sebagai minuman yang memang bisa membantu meningkatkan imunitas, terutama dikala kita memerlukan sistem pertahanan tubuh dari gempuran ataupun paparan COVID-19. Kenyataannya sekarang bahwa banyak herbal-herbal yang mengklaim dirinya sebagai teh. Ada teh rosella, ada teh daun jati Belanda, ada teh pegagan dan sebagainya. Padahal menurut standar nasional Indonesia maupun dalam ISO 3720 yang namanya teh adalah Camellia sinensis. Ya. Bahkan pada saat 2018 IGG Onti di Hangzhou, China, saya kebetulan juga hadir pada kesempatan kali itu. Uni Eropa memaksakan diri memasukkan herbal sebagai teh, dan ini ditolak keras oleh teman-teman dari IGG Onti yang memang menginginkan tetap teh ini adalah berbahan baku Camellia sinensis. Nah, kalau kita lihat di produsen teh yang ada di dunia ini, kita mengenal dua jenis teh. Ya. Yang pertama adalah Camellia sinensis, varietas sinensis, ya, dengan kandungan asam amino yang tinggi, aroma yang baik. Ini biasa tumbuh di Cina maupun Jepang ataupun di negara subtropis. Nah, kemudian yang kedua adalah Camellia sinensis varietas Assamica. Ini banyak diproduksi atau dibudidayakan di Indonesia, India, Sri Lanka, dan negara-negara tropis lainnya. Ini memang sangat baik untuk diproduksi teh hitam. Jadi meskipun dalam kenyataannya banyak teh hijau yang ada di Indonesia ini berbahan baku Assamica, tetapi secara umum ini akan lebih pas kalau Assamica ini diprioritaskan untuk mengolah teh hitam. Bapak Ibu sekalian, kita harus pede. Kalau kita bicara kesehatan, kita bicara polifenol ataupun katekin ataupun flavonoid. Semakin tinggi katekin, ini potensi teh tersebut sebagai minuman kesehatan akan semakin tinggi potensinya. Oleh karena itu kita wajib percaya diri, ya. Kita wajib
merasa bangga, dan sehingga ini menjadi dasar modal kita untuk berjualan. Karena apa? Karena katekin kita itu lebih tinggi dibandingkan teh yang pernah kita analisis, ya, baik itu yang CTC, kemudian teh hijau ataupun teh Cina atau bahkan teh wangi Cina sekalipun. Dengan kandungan total katekin 8,24 ini, kita bisa berbangga dan menjadikan modal yang cukup kuat untuk bisa lebih menjual teh Indonesia secara umum. Nah, sebelum ke kesehatan, kita pun juga sedikit review terkait jenis teh hitam yang kita olah. Ini secara umum, ya. Kita mengenal namanya BOP, Broken Orange Pekoe, kemudian BOPF, Broken Orange Pekoe Penning Dust, dan sebagainya. Kita lihat bahwa semakin ke kanan bawah ini warnanya semakin merah, karena teh hitam ini warnanya memang harus hitam. Semakin hitam suatu teh, dalam hal ini teh hitam, ini kualitasnya semakin bagus. Nah, tadi kita di lapangan kadang-kadang menjumpai mungkin kelas-kelas DAS 3, BTL, BBL, kelas tadi Pak Direktur bilang kelas rendahnya, yang penting mereka itu curbang gitu, ketika diseduh langsung merah gitu kan. Tetapi ada juga memang kelas-kelas BOP, BOPF yang memang punya kelas tinggi gitu kan, atau bahkan Livy grade. Nah, langsung ke materi yang kita diskusi hari ini, khasiat teh. Ini memang sengaja saya memakai kata hitam karena ini spesial buat teh PTPN 4 yang memang saat ini sedang memproduksi teh. Nah, kita akan membahas sedikit tentang antioksidan, kemudian anti diabetes, anti kolesterol, anti kanker, asam urat, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, kita dicari antioksidan ini merupakan basis atau basic ataupun dasar dari segala manfaat-manfaat yang diterbitkan oleh teh, baik itu teh hitam, teh hijau, teh putih, ya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita di perkotaan ini, apalagi Medan merupakan kota besar, tidak lepas dari namanya misalnya polusi, kemudian sinar ultraviolet, stres yang tinggi, dengan diet yang kurang sehat, menyebabkan radikal bebas yang ada dalam lingkungan ini menjadi lebih banyak lagi, sehingga gambaran selnya itu, ini kan kita lihat ada membran sel yang normal, kurang lebih seperti utuh seperti ini. Ya, gambar ini gambar sederhana saja sebenarnya. Kemudian ada gambar yang sudah rusak, ya, yang diserang oleh radikal bebas. Meskipun sebenarnya tubuh kita ini juga menghasilkan radikal bebas. Ya. Radikal bebas ini sebenarnya salah satunya adalah hasil dari metabolisme tubuh. Biasanya para atlet, olahragawan ini mempunyai sistem pertahanan tubuh yang cukup bagus, karena memang radikal mereka tuh bagus, radikal bebas mereka tuh bagus, dan tubuhnya bagus. Tetapi kalau orang awam tiba-tiba jadi atlet dadakan, ini bisa menyebabkan produksi radikal bebas melimpah, dan tidak setimbang dengan sistem kekebalan tubuh yang ada dalam diri kita. Tidak sedikit di kalangan kita yang meninggal akibat olahraga, ya. Nah, di teh kita tadi sudah melihat adanya epikatekin, epikatekin galat, epigalokatekin, dan sebagainya. Ini salah satu fungsi dari epikatekin galat, dia sebagai antiinflamasi, sebagai anti peradangan. Kemudian dia sebagai antioksidan, juga bisa menekan metastasis. Ya. Ini salah satu penyebab dari terjadinya penyakit kanker. Nah, kemudian ini gambaran sel atau DNA orang-orang yang sering mengkonsumsi teh dan orang yang jarang mengkonsumsi teh. Ya. Ketika seseorang jarang atau tanpa minum teh ini, cenderung struktur DNA-nya mengalami kerusakan, sementara orang-orang yang rajin mengkonsumsi teh secara teratur ini cenderung mempunyai struktur DNA yang lebih rapih, lebih bagus lagi. Nah, ini salah satu poin penting dalam bicara teh untuk kesehatan. Dikatakan bahwa penyakit jantung itu merupakan silent killer papan atas, tidak hanya di dunia tapi juga termasuk di Indonesia, ya. Bahkan masuk 3 ranking tertinggi, ya.
untuk penyebab kematian. Nah, di sini dijelaskan ada pembuluh darah yang normal, sedangkan di bawah ada pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Ya, di sini ada plak. Ketika aliran darah ini mengalir ke tempat yang ada plaknya, tentu ini akan mengakibatkan tekanan dalam saluran atau pembuluh darah ini menjadi meningkat. Ibarat keran yang disambungkan dalam selang, ketika dibuka kerannya dengan debit tertentu, kalau selangnya ini bersih, ini air bisa mengalir dengan baik. Tetapi kalau di dalam selang itu ada pasir, ada batu-batuan, tentu ketika keran ini dibuka, maka selangnya itu bisa tertekan atau bahkan bisa pecah. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan stroke. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami bagaimana mekanisme polifenol yang ada di dalam teh dalam mengatasi atau membantu terjadinya atau mengurangi penyakit jantung. Kita mengenal bahwa di dalam teh ada yang namanya polifenol. Ya. Polifenol di sini dia mempunyai kemampuan untuk mengikis plak yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga lambat laun plaknya ini berkurang sehingga nanti pembuluh darah kita mendekati normal. Kita ketahui bahwa fungsi polifenol itu ada dua ya, di dalam ini. Pertama adalah vasodilatasor dan mengikis plak. Vasodilatasor itu maksudnya begini. Tadi ketika pembuluh darah ini misalnya penuh dengan plak, tetapi ternyata polifenol itu memiliki kemampuan untuk mengelastiskan pembuluh darah ini, sehingga meskipun plak ini belum bisa dikikis secara optimal, tetapi karena kemampuannya dalam melenturkan pembuluh darah, maka proses tekanan darah ataupun terjadi stroke juga bisa sedikit dikurangi. Nah, teh juga sangat baik untuk mencegah terjadinya diabetes baik tipe 1 atau tipe 2, karena diketahui bahwa teh hitam ini mempunyai kemampuan untuk mengontrol gula darah dengan cara mengaktifkan insulin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu publikasi saya terkait anti diabetes. Nah, kemudian ini yang paling banyak terjadi di lapangan. Orang takut mengkonsumsi teh karena takut ginjalnya rusak. Karena mereka menganalogikan ketika mereka minum teh ya di gelas, maka gelasnya itu akan menjadi kotor akibat pewarna ataupun zat-zat tertentu yang ada di dalam teh tersebut, sehingga mereka enggan untuk mengkonsumsi teh. Padahal kenyataannya bahwa tanda ginjal seseorang ini rusak ya, itu ditandai dengan kandungan metilguanidin yang tinggi ya, ataupun kreatinin yang tinggi. Nah, ternyata secara mekanisme metilguanidin tinggi ini disebabkan adanya radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Sementara tadi saya katakan bahwa teh ini adalah sebagai anti radikal bebas. Nah, sehingga peran teh di sini adalah memperbaiki ginjal dengan cara menangkal radikal bebas yang ada di ginjal tersebut. Sehingga pembentukan metilguanidin, pembentukan kreatinin tidak tinggi di dalam darah. Mudah-mudahan keterangan yang ini bisa membantu kita untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri, karena tidak sedikit orang enggan mengkonsumsi teh karena takut dengan masalah ginjalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah teh untuk asam urat. Ini pun juga sama kasusnya, ada mitos kalau kita minum teh, kalau kita minum kopi, maka asam uratnya akan tinggi. Padahal beberapa publikasi mengatakan bahwa yang namanya asam urat ini bisa ditekan pembentukannya ketika kita rajin mengkonsumsi teh ya. Kan di dalam teh ada yang namanya kafein, metilsantin, sama dengan mirip dengan santin yang ada di dalam darah. Nah, sehingga pembentukan santin oksidase menjadi asam urat bisa dihambat dengan adanya kita rajin mengkonsumsi teh. Nah, ini kurang lebih mekanisme terjadinya pembentukan asam urat ya. Asam urat ini akan terbentuk
ketika ada santin. Ya. Santin bertemu dengan santin oksidase, maka akan membentuk asam urat. Nah, fungsi teh adalah di sini adalah menghambat aktivitas santin oksidase. Dengan terhambatnya santin oksidase, otomatis pembentukan asam urat pun bisa menjadi terhambat. Kadang-kadang kita salah dalam menerjemahkan istilah asam urat. Kalau kita kan bapak-bapak bertemu kalau udah habis olahraga ataupun habis meeting gitu kan, waduh saya punya asam urat. Sebenarnya semua manusia yang hidup punya asam urat gitu kan. Asam urat merupakan hasil metabolisme dalam tubuh. Permasalahannya ada orang yang asam uratnya normal, laki-laki 3,0 sampai 7,0 gitu kan. Di atas itu hiperuresimia atau kandungan asam uratnya tinggi. Di bawah itu hipouremia, di bawah 3,0 misalnya. Demikian juga dengan kalangan awak di 2,5 sampai 6,5. Nah, kenapa asam urat ini jarang dihinggapi oleh ibu-ibu? Karena mereka punya hormon yang bisa melarutkan asam urat menjadi senyawa-senyawa yang lebih larut dalam air. Sehingga kasus-kasus asam urat di ibu-ibu ini tidak setinggi kasus asam urat di bapak-bapak. Oleh karena itu, jangan khawatir, Pak, kalau asam urat tinggi, bapak kita adalah laki-laki sejati. Nah, kita mengenal bahwa untuk mencegah tingginya asam urat dalam tubuh kita sering mengkonsumsi obat yang namanya allopurinol ya. Ternyata setelah dilakukan penelitian terhadap teh yang kami produksi di Gambung sebelumnya, bahwa ternyata santin oksidase penyebab atau enzim yang tadi memacu terjadinya asam urat ini bisa dihambat oleh teh hitam. Ya. Berapa takarannya kita kembali menggunakan standar nasional Indonesia, di mana 2 gram dilarutkan dalam 200 ml air panas. Jadi untuk asam urat kelihatannya kita harus sudah mulai yakin bahwa mitos-mitos bahwa teh ini bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah kita ini sangat tidak beralasan. Justru sebaliknya, teh ini bisa menstabilkan kandungan asam urat yang ada dalam tubuh kita. Nah, salah satu keengganan orang kenapa mengkonsumsi teh ini katanya sering ke belakang, sering ke tandas atau ke toilet ya, karena diuretik. Jadi dikatakan bahwa flavonoid dan alkaloid ini mempunyai efek diuretik, yaitu dapat meningkatkan volume urin. Dengan tingginya volume urin, maka kita kan jadi sering keluar masuk toilet. Tidak jadi masalah, ini tanda bagus asal kita mengkonsumsi air lebih banyak lagi sehingga keseimbangan dalam tubuh kita terjaga. Dikatakan kata para orang bijak, lebih baik kita sering pulang pergi ke toilet daripada kita sering pulang pergi ke rumah sakit. Kemudian di beberapa literatur juga dikatakan bahwa flavonoid yang ada dalam tubuh kita, dalam teh ini mempunyai kemampuan dalam melarutkan kalsium pada batu ginjal. Jadi rajin mengkonsumsi teh, rajin minum teh ini justru akan membantu penyembuhan batu ginjal yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, bahkan kalau kita mengenal yang namanya beta block ya, beta blocker, obat hipertensi yang cukup mahal ya, dikatakan bahwa dengan diuretik ini kan kita sering keluar masuk toilet tuh, minum lagi, toilet lagi, minum lagi, maka lama-lama darah kita tuh bisa lebih bagus lagi, tidak kental, bisa lebih encer. Kita kalau mau encer darah kan kadang-kadang beli aspirin. Nah, ternyata di dalam teh itu ada banyak senyawa-senyawa kimia yang mempunyai sifat layaknya aspirin. Jadi ngapain kita harus membeli obat-obat pengencer darah kalau di teh ini sudah tersedia. Asal rajin kita mengkonsumsi teh secara teratur, insya Allah masalah-masalah terkait hipertensi, kemudian tekanan darah yang tinggi ini bisa direduksi kasusnya. Demikian juga halnya dengan wanita hamil dan menyusui, ini pun juga menjadi salah satu alasan kenapa ibu-ibu yang hamil menyusui itu takut sekali mengkonsumsi teh. Padahal di Jepang, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa
ibu-ibu yang ketika hamil mengkonsumsi teh secara teratur cenderung mempunyai bayi atau anak lahirnya itu mempunyai volume otak yang lebih tinggi, ya, lebih besar volumenya gitu, bukan otaknya, volumenya. Jadi kapasitasnya lebih besar sehingga cenderung akan mudah menyerap ilmu-ilmu ketika di pelajaran. Makanya anak-anak SD di Jepang maupun di Cina diberi atau diberi bekal minum teh agar mereka selama proses pembelajaran ini bisa lebih konsentrasi lagi, ya, bisa lebih siap menerima pelajaran dibandingkan anak-anak yang memang jarang mengkonsumsi teh. Nah, ini ada permintaan kemarin ke saya, kapan sih kita minum teh yang tepat gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu di dalam mulut kita ini, air liur kita tuh ada beberapa enzim, baik itu enzim lipase, kemudian enzim protease, enzim amilase, yang tujuannya adalah memecah senyawa-senyawa makromolekul baik dalam bentuk karbohidrat, lemak, atau lipid ataupun protein menjadi bagian-bagian yang sederhana. Karena tubuh kita ini sejatinya tidak menerima karbohidrat, protein, lemak secara utuh, tetapi menerima asam-asam lemak dari lipid atau lemak, menerima asam-asam amino dari protein, ataupun menerima gula-gula sederhana dari karbohidrat. Sehingga di mulut makanan atau minuman itu diproses dulu sebelum akhirnya disalurkan ke bagian yang lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat dari literatur bahwa sifat enzim ini dia akan terdenaturasi ataupun rusak ya oleh suhu, oleh oleh asam maupun tekanan. Sederhananya kalau kita punya telur ayam misalnya kan dalam kondisi normal, ketika kita masukkan ke dalam air panas ataupun direbus, ini si telur tersebut mengalami denaturasi, mengalami perubahan yang tidak normal lagi, yang tidak bisa kembali lagi, ya. Tetapi tidak mengurangi zat gizinya. Nah, enzim pun seperti itu, yang ada di dalam mulut kita, ini sifatnya mudah terdenaturasi oleh suhu, oleh asam dan tekanan. Nah, kita ketahui bahwa polifenol ini bersifat asam, sehingga dia bisa mendenaturasi enzim-enzim yang ada dalam mulut kita. Nah, kalau kita ingin diet, maka minum tehnya adalah sebelum makan. Kenapa kita minum teh sebelum makan? Agar enzim-enzim yang ada dalam mulut kita ini inaktif, tidak aktif, ya, sehingga makanan ketika dikunyah kemudian diproses dalam tubuh pun ini seolah-olah tidak diserap secara sempurna. Ya. Tetapi kebalikannya, ini tidak cocok bagi orang yang misalnya kekurangan gizi gitu ya. Jadi jangan sampai orang yang kurang gizi misalnya mengkonsumsi tehnya sebelum makan, karena ini sayang akan merusak atau mengganggu absorpsi, mengganggu penyerapan dalam tubuh kita. Makanya konsep yang pertama ini sebenarnya jauh lebih populer, karena teh ini dalam kasus gizi disebut anti gizi, betul sekali ya. Jadi orang-orang yang kelebihan gizi ini harus diberi zat anti gizi, salah satunya adalah teh. Nah, konsep ini memang kalau anti gizi itu kan lebih banyak dihinggapi oleh orang-orang the have, orang-orang papan atas. Sehingga tadi menurut saya gitu kan, kalau PTPN 4 menyisir kelas premium, baik premium dari segi produk maupun premium bagi pembelinya, menurut saya itu sangat tepat sekali, karena kita akan menjual teh kepada orang-orang yang kelebihan gizi. Nah, bagaimana sih menyeduh teh yang BBM? Saya dulu ini zaman BBM ya, baik, benar, dan menyehatkan. Yang pertama tentu kita harus perhatikan dulu yang namanya kualitas teh. Ada korelasi yang positif antara kualitas dengan kandungan-kandungan kimia yang ada di dalamnya. Semakin tinggi kualitas teh, ini kandungan kimianya seperti flavin, jarubikin, polifenol, katekin, dan sebagainya pun semakin tinggi. Yang kedua, gunakan air menyeduh yang bersih, yang baik ya.
98% dalam seduhan teh itu kan adalah air gitu kan. Tetapi kalau kita menyeduh teh untuk kesehatan, tidak disarankan menyeduh teh dengan suhu tinggi. Kita seduh cukup di 70-80 derajat Celcius. Karena apa? Katekin, teh aflaki nanti akan rusak dengan suhu tinggi. Oleh karena itu, cukup dengan air dispenser maupun air termos itu cukup untuk menyeduh teh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini tadi kita belajar tentang bagaimana teh, kemudian manfaat teh seperti apa, menyeduh teh seperti apa. Nah, di bagian terakhir ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara minum teh yang baik ya. Jadi minum teh ini harus dinikmati karena teh itu adalah minuman kenikmatan. Jadi diresapi, dihayati gitu kan sambil nonton ataupun sambil ya ngobrol, menikmati hari-hari gitu kan. Ini kita minum teh secara baik. Nah, kalau bicara baik tentu ada juga yang tidak baik ya. Jadi di dunia ini kan ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada tidak. Ini saya contohkan cara minum teh yang tidak baik ya. Yang mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang suka minum teh seperti ini. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini cara minum teh yang kurang baik ya. Mudah-mudahan teman-teman di N4 tidak ada satu orang pun yang minum teh seperti ini. Karena cara minum teh ini tidak direkomendasikan dan ternyata ini masuk kekerasan dalam rumah tangga. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.